supposed to be like that, tapi yang mau kita kasih tahu adalah ini ada kejadian rumah meledak di Ya. Mojokerto, Detikers, dan sangat miris sekali karena sampai menewaskan seorang ibu dan anak ya. Betul. Jadi sebetulnya juga ini Detikers kenapa menjadi satu satu berita yang juga kita harus tahu bahwa sebetulnya walaupun sebetulnya penyelidikan masih terus berlanjut ya, tapi tentunya juga jangan sampai ini terjadi gitu di lingkungan sekitar kita. Apa-apa saja sebetulnya yang bisa kita lakukan sebagai Warga. preventif lah ya, biar kejadian ini tidak terulang gitu. Nanti kita juga akan terhubung sama satu narasumber kita juga yang langsung dari Detik Jatim ya. Apakah sudah bisa terhubung sekarang? Ini dia ada Mas Enggran Eko Budianto, Budianto. yang ternyata di sana pun saat ini juga sedang hujan sepertinya ya. Benar Mas Enggran? Mas Eko? Baik, benar Edo dan Eiza, saat ini di lokasi kejadian ledakan masih gerimis begitu. Ini Mas berarti sedang ada di Mojokerto ya? Betul. Di Mojokerto. Ini terjadi kejadiannya adalah kemarin pagi ya. Boleh diceritakan mungkin Mas Enggran seperti apa kronologinya? Baik Edo dan Eiza dan juga Detikers dimanapun berada, insiden ledakan besar tersebut terjadi kemarin sekitar pukul 9 pagi, tepatnya di dusun atau desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Jadi ketika terjadi ledakan itu sumbernya adalah di rumah anggota Polsek Delanggu, Polres Mojokerto, yaitu Aibda Maryudi. Beliau menjadi anggota unit Intelkam di Polsek Delanggu, Polres Mojokerto. Namun saat kejadian rumah Aibda Maryudi alias Yudi ini dalam kondisi kosong sebab yang bersangkutan sedang berdinas, kemudian istrinya atas nama Bu Fatmah juga sedang berdinas di kantor Dinas Kesehatan Kota Mojokerto begitu, sedangkan dua anak mereka sedang sekolah sehingga memang dalam kondisi kosong. Begitu terjadi ledakan, rumah mereka hancur sekitar 95% karena bisa kita lihat di belakang saya ini, efek ledakan itu menyisakan hanya bagian depan dari rumah tersebut, tepatnya bagian teras dan sebagian kecil dari ruang tamu rumah. Tidak hanya itu, rumah yang ada di sebelahnya persis atau sebelah timurnya, itu adalah rumah milik Lulu Sudarwati. Almarhumah Lulu adalah saudara sepupu dari Aibda Maryudi. Rumah Lulu ini, almarhumah Lulu ini juga dalam kondisi hancur sekitar 60%, karena memang yang tersisa adalah bagian teras, ruang tamu, dan sedikit kamar. Jadi seperti kita lihat di belakang saya ini ada terputus begitu ya, bagian kamar dan ruang tengah rumah almarhumah Lulu ini sudah hancur, kemudian tersisa di belakangnya itu ada kamar mandi begitu. Naasnya ketika kejadian di dalam rumah almarhumah Lulu ini ada almarhumah Lulu sendiri dan juga putranya yang baru berusia 2 tahun, yaitu anak Kafa. Mereka berdua, ibu dan anak ini, menjadi korban meninggal dalam musibah ledakan ini. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya menghancurkan 2 rumah mereka ini, ledakan yang bersumber dari rumah Aibda Maryudi juga menyebabkan setidaknya 3 rumah warga rusak ringan. 3 rumah ini berjajar di sebelah timur dari rumah Aibda Maryudi yang menjadi sumber ledakan. Gitu. Jadi sebenarnya sumber ledakannya dari mana, Mas? Dan penyebabnya apa? Baik, dapat kami sampaikan bahwa menurut keterangan tetangga Aibda Maryudi, kemarin pagi itu sumber ledakan berada di sekitar area dapur rumah dari anggota Polsek Delanggu ini. Kalau terkait dengan penyebab ledakan sendiri, pihak kepolisian melakukan penyelidikan, melibatkan tim gabungan ya dari Polres Mojokerto maupun Polda Jatim. Kemarin polisi melakukan olah TKP di lokasi ledakan, mulai dari pasca ledakan sampai pukul 3.40 dini hari tadi.
memang banyak barang bukti yang sudah disita oleh mereka, mulai dari 2 tabung LPG yang berada di bawah reruntuhan rumah Aibda Maryudi, kemudian 3 tabung LPG yang itu berada di luar reruntuhan atau di luar rumah, kemudian ada 3 selongsong kembang api, 3 selongsong bekas kembang api, atau dalam bahasa Jawa kita sebut dengan strengdor. Kemudian ada 4 kapasitor atau salah satu elemen elektronik yang kondisinya rusak juga. Ada mesin cuci yang kondisinya sudah rusak parah karena terkena ledakan, dan sejumlah barang bukti lainnya. Namun sampai saat ini polisi belum dapat menyimpulkan apa sih yang menyebabkan ledakan ini. Dalam jumpa pers pagi tadi, AKBP Agus Santosa, beliau adalah Kepala Tim Lapor dari Polda Jatim, menyampaikan bahwa selain menyita barang-barang bukti tersebut, pihaknya juga melakukan uji swab, pemeriksaan swab pada kusen pintu kamar dari Aibda Maryudi atau Aibda Yudi. Kusen pintu kamar tidurnya, maksud saya, yang diambil sampel swabnya. Kemudian sampel swab tersebut diperiksa di laboratorium forensik Polda Jatim, dan hasilnya memang ditemukan residu atau bekas bahan peledak daripada kembang api atau bubuk kembang api begitu. Nah, ketika kami konfirmasi berapa jumlah kembang api yang berada di dalam rumah Aibda Yudi maupun apa yang memicu ledakan tersebut, sampai saat ini polisi menyatakan masih melakukan penyelidikan. Jadi belum bisa disimpulkan ya apa sebenarnya penyebab dari ledakan tersebut. Betul, Edu. Dan juga dapat saya informasikan bahwa penanganan kasus ledakan ini mulai hari ini sudah dilimpahkan dari Polres Mojokerto kepada Polda Jatim. Nantinya Polda Jatim, tepatnya Ditkrim Polda Jatim akan menangani terkait dengan tindak pidana umumnya, sedangkan Bitpropam Polda Jatim akan menangani apabila ada pelanggaran kode etik profesi Polri. Dalam hal ini kaitannya dengan Aibda Maryudi selaku pemilik rumah yang menjadi sumber ledakan. Apabila ini misalnya murni kecelakaan gitu ya, karena juga yang ditemukan adanya selongsong kembang api gitu yang di rumahnya juga, apa yang akan terjadi atau mungkin masih akan ada proses hukum kah? Baik, terkait dengan proses hukum seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penanganan kasus ini akan dilanjutkan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim. Baik itu terkait dengan tindak pidana umum apabila memang ada kelalaian di situ daripada pemilik rumah, atau maupun juga terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dapat kami sampaikan pula bahwa terkait dengan kondisi korban yang meninggal dunia, yaitu atas nama Ibu Lulu Sudarwati berusia 40 tahun dan putranya atas nama anak Kafa berusia 2 tahun. Tim Lapor Polda Jatim maupun ahli forensik dari Bidokes Polda Jatim menyimpulkan bahwa kedua korban ini tidak menjadi korban ledakan langsung. Artinya tidak terkena langsung daripada ledakan itu. Akan tetapi kedua almarhum ini meninggal karena mengalami aspeksia atau kekurangan oksigen begitu. Akibat tertimpa oleh reruntuhan bangunan rumah mereka yang ambruk saat terjadinya ledakan. Ya, bisa dilihat juga dari tayangan yang tadi sebelumnya ditayangkan bahwa ya rumahnya bisa dikatakan hancur gitu ya, termasuk juga ada beberapa rumah di antara. Jadi sebetulnya ini ledakan yang cukup besar ya, Mas? Betul, kalau dari kacamata awam memang nampak cukup besar ledakan ini. Karena memang terlihat dari dampak ledakannya yang begitu merusak bangunan. Baik itu rumah dari Aibda Maryudi maupun rumah di sebelahnya yang merupakan sepupu dari Aibda Maryudi. Nampak bangunan yang permanen berupa dinding-dinding itu hancur begitu. Bahkan bagian belakang rumah Aibda Maryudi yang itu sebelumnya berlantai 2 itu juga ambruk begitu. Mas Engran, biar clear aja, berarti yang dimaksud dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik tadi adalah bagian yang mana, Mas?
Baik, ini masih belum dapat disimpulkan begitu itu karena memang untuk dugaan pelanggaran kode etik ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Bitpropam Polda Jatim. Maksud kami adalah apakah ini nanti memang terjadi pelanggaran kode etik atau tidak, itu nanti tergantung pemeriksaan dari bidang Propam Polda Jatim. Tapi keterangan dari sang suami sendiri yang juga pemilik rumah itu belum ada ya sampai saat ini ya? Belum. Kemarin ketika beliau berada di lokasi, Aibda Yudi berada di lokasi, kami berusaha untuk mengkonfirmasi, namun beliau dalam kondisi masih shock begitu, dan langsung diamankan oleh Propam Polres Mojokerto. Baik. Tapi kalau untuk tetangga sekitarnya tidak ada yang terkena imbas kah Mas? Kerusakan atau puing-puing yang juga ikut jadi dampak daripada ledakan tersebut? Ya, untuk para tetangga itu persisnya dampaknya itu dirasakan rumah-rumah yang berada di sebelah timur dari sumber ledakan. Jadi material ledakan yang terlontar dari sumber ledakan ini kemudian berjatuhan menimpa genting-genting rumah mereka. Kerusakannya memang ringan, tapi genting-genting rumah mereka itu bolong-bolong begitu. Namun kemarin ketika kami wawancara, itu ada salah satu penghuni rumah, tepatnya sekitar 3 rumah dari sumber ledakan itu tertimpa pecahan genting. Memang luka ringan di bagian kepala, benjol, dan juga goresan di kaki karena kejatuhan serpihan pecahan genting itu. Duh, ini ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan sebetulnya juga karena memang masih ada penyelidikan yang dilakukan, semoga segala terungkap ya apa sebetulnya penyebab utama dari ledakan ini. Dan tentunya juga kami segenap kru yang bertugas juga mengucapkan turut berduka cita ya. Dan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Gitu. Amin. Semoga ya ini juga jadi pelajaran buat kita. Nanti kita nantikan update-nya dari Detik Jatim tentunya apa sebenarnya penyebab dari ledakan ini biar bisa juga dimitigasi sama masyarakat untuk tidak diulangi. Begitu ya. Terima kasih Mas Enggran atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Semoga hujannya bisa cepat reda ya Mas Enggran biar nggak hujan-hujanan di sana. Terima kasih Mas Enggran. Selamat sore. Selamat bertugas kembali.